Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sep, kira-kira kita mau ngapain di sini? Mungkin di sini kita akan mempresentasikan mata kuliah etika dan filsafat komunikasi yang diampu oleh Ibu Lisna Novita. Ya, kita langsung masuk aja kali ya. Ya masuk aja nggak apa-apa. Tentang ini. Dari sini kita akan mempresentasikan tentang etika dan filsafat komunikasi. Oh ya, perkenalan dulu dong. Ya perkenalan dulu. Saya Fahmi. Dan saya Pak Maulana Septian. Kira-kira kamu tahu nggak, Sep, apa itu definisi filsafat? Aduh, filsafat itu apa sih kawan-kawan? Saya juga yang kuliah udah semester 4 ini nggak tahu loh itu filsafat apa. Bisa dijelaskan, Ngap? Oh, oke. Ini dari PPT ya. Ya, oke, PPT yang baru dibuat nih. Jadi definisi filsafat secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia yang merupakan penggabungan dari dua kata, yaitu philos dan philen, yang berarti cinta, mencintai atau pecinta. Dan kata Sophia yang berarti kebijaksanaan. Dengan demikian dapat diartikan secara bahasa, filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan. Keren nggak? Bagus juga sih. Aduh. Jadi filsafat adalah hasrat atau keinginan yang sungguh-sungguh untuk menemukan kebenaran sejati, Sep. Oh gitu. Jadi kayak mencari cinta itu kita harus mempelajari tentang filsafat dulu. Nah, gitu. iya, itu bisa tuh masuk tuh. Jadi kita masuk lagi ya. Filsafat mempersoalkan mengenai etika atau moral, estetika atau seni, sosial dan politik, epistemologi atau tentang asal pengetahuan, ontologi atau tentang manusia dan lainnya. Cabang ilmu filsafat terdiri dari ontologi. Ontologi itu adalah ilmu tentang keberadaan suatu secara nyata, faktual dan konkret. Epistemologi adalah ilmu tentang nilai dan norma yang berkenaan dalam kehidupan manusia. Aksiologi adalah ilmu yang membahas tentang sumber, batas dan kebenaran dari pengetahuan, Sep. Oh iya. Terus sekarang lanjutnya apa lagi nih? Kita mau ke hakikat filsafat ya, hakikat filsafat. Hakikat itu apa sih? Hakikat filsafat gimana? Oh, jadi hakikat filsafat adalah sebagai akibat berpikir radikal. Coba jelaskan gimana. Jadi kan belum paham juga nih. Oke. Teman-teman juga kan pasti nggak tahu tuh hakikat dari filsafat itu apa gitu kan. Jadi hakikat merupakan istilah filsafat yang dimaksudkan sebagai pemahaman atau hal yang paling mendasar. Filsafat tidak saja bicara wujud atau materi sebagaimana ilmu pengetahuan, tetapi juga berbicara makna yang dapat di belakangnya. Nih, kerang nih, ilmu komunikasi dan filsafat. Tahu nggak? Kombinasi ya? Ya, ini kombinasi antara filsafat dan ilmu komunikasi. Collab. Ya, jadi semalam aku baca dari itu ya, dari Google ya, ini menurut Onong Ucahana Effendi. Onong. Ya, ini nggak tahu nih dari Onong Ucahana Effendi. Suatu disiplin ilmu yang menelaah pemahaman secara fundamental, metodologis, sistematis, analitis, kritis dan holistik tentang teori dan proses komunikasi yang meliputi segala dimensi. Terus menurut ini dari orang luar nih. Orang luar. Apa menurut Richard Lanigan. Filsafat komunikasi adalah upaya menjawab pertanyaan. Pertanyaan apa aja tuh? Nah, jadi pertanyaan di sini tuh ada 4. Apa yang Anda ketahui? Bagaimana Anda mengetahuinya? Ya. Apakah kamu yakin? Yakin nggak? Yakin dong. Iya dong. Apakah aku benar? Benar. Paling benar emang. Paling. Nah, jadi ilmu yang mempelajari penyampaian pesan antar manusia. Filsafat ilmu komunikasi mengkaji ilmu komunikasi dengan ciri-ciri, cara peroleh dan pemanfaatannya, Sep. Jadi gitu lah, tentang apa sih kayak awal dari filsafat itu, itu pengertiannya. Itu pengertian dari filsafat, dan kita kombinasikan filsafat dan ilmu komunikasi itu seperti ini. A few moments later. Oke, mungkin giliran saya yang ingin menjelaskan tentang peran filsafat ilmu komunikasi gitu. Ada tahu peran dari filsafat untuk ilmu komunikasi gitu kan. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu bagaimana peserta komunikasi menggunakan proses komunikasinya yang meliputi produksi, proses dan pengaruh sistem tanda atau objek formal.
Yang kedua, faktor-faktor apa saja dalam masyarakat yang harus diperhatikan oleh mereka? Apa tuh? Ya itu tentang kita menganalisis kegiatan-kegiatan masyarakat gitu loh. Yang ketiga, bagaimana faktor-faktor itu memenuhi dan mempengaruhi proses komunikasi agar harmoni tidak terganggu atau agar dapat mendekati kondisi yang ideal gitu kan. Oh, iya. Terus yang kedua ada etika filsafat ilmu komunikasi. Nah ini nih mata kuliah ini nih. Nah, ini nih yang harus kalian juga pelajari nih. Para ahli sepakat bahwa landasan ilmu komunikasi yang pertama adalah filsafat tuh. Filsafat itu sangat emang ilmu yang udah suhu gitu kan. Ya, paling suhu lah Paling pokoknya suhu. malah. Filsafat melandasi ilmu komunikasi dari domain etos, patos, dan logos. Menurut teori Aristoteles dan Plato. Etos merupakan komponen filsafat yang mengajarkan ilmuwan tentang pentingnya rambu-rambu normatif dalam pengembangan ilmu pengetahuan yang kemudian menjadi kunci utama bagi hubungan antara ilmu dan masyarakat gitu loh. Jadi filsafat itu bisa menggabungkan semua Wah, jadi unsur. penting banget ya. Iya penting. Jadi kita kayak filsafat tuh. kayak detektif itu kan belajarnya tentang filsafat. Nah, iya itu benar tuh. Benar. Terus yang selanjutnya itu ada etika, nilai, dan norma. Yang pertama itu etika deskriptif. Berbicara mengenai fakta apa adanya, yaitu mengenai nilai dan pola perilaku manusia sebagai suatu fakta yang terkait dengan situasi dan realitas konkret yang membudaya. Yang kedua itu tentang etika normatif. Berusaha menetapkan berbagai sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia atau apa yang seharusnya dijalankan oleh manusia dan apa tindakan yang seharusnya diambil untuk mencapai sebuah nilai dalam kehidupan ini. Jadi kita sebelum mengambil suatu tindakan atau yang lainnya kita tuh harus mengerti lah Harus mengerti dulu ya. etika normatif gitu loh. Kayak gimana gitu. Biar nggak salah gitu loh. Lanjutnya, maaf. Jadi dapat dikatakan bahwa etika memberi manusia orientasi bagaimana ia menjalani hidupnya melalui rangkaian tindakan sehari-hari gitu kan. Itu berarti etika membantu manusia untuk mengambil sikap dan tindakan secara tepat dalam menjalani hidup ini gitu. Jadi kita itu sebagai manusia itu penting gitu loh mempelajari yang namanya Etika itu terus penting banget loh. filsafat manusia. Wah, gitu itu kan. pokoknya. Apalagi komunikasi kan nggak mungkin kita ngobrol dengan orang lain itu dengan kan nggak mungkin. Jadi kita pasti harus berkomunikasi punya etika, dan komunikasi kita pun harus mempunyai etika gitu loh. ya mungkin cukup sampai di sini ya Bung. Oke Bung, jadi mohon maaf ya apabila ada kata-kata yang mungkin kurang didengar atau kurang enak. Iya, salah atau Ya. keceletot dikit Nah nggak? ya itu kami manusia, wajar saja bila kami mempunyai kesalahan. Ya mungkin cukup Bung. itu aja ya. Ya udah sore juga nih. Ya udah. Jam berapa ini? Oh, Jam ya. 7 Bung. Jadi mungkin selamat menonton kepada dosen pengampu kita, Ya. Ibu Lisna. Dan selamat menonton juga untuk orang-orang yang ingin mempelajarinya. Dan jangan lupa like and subscribe. Linknya ada di bio ya guys ya. Oke. Salam dulu aja. Oh ya, lupa. Belum ditutup ya guys bentar. Iya. Oke, mungkin cukup sekian dari kita berdua. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.